Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas film legendaris berjudul Shutter Island tahun 2010. Sebagai gambaran, film ini menceritakan tentang seorang marshal yang ditugaskan menyelidiki pasien rumah sakit jiwa yang melarikan diri. Walau dokter di sana berkata ini rumah sakit jiwa, namun sebenarnya adalah penjara. Orang-orang yang dikurung di sana adalah penjahat keji yang melakukan kejahatan namun memiliki masalah mental. Penjara ini berada di sebuah pulau yang hanya bisa diakses dengan kapal feri. Bisakah ia menemukan tahanan yang kabur? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan berada di tengah laut di sebuah kapal feri. Seorang pria bernama Edward Teddy Daniels adalah seorang US Marshal. Ia ditugaskan untuk memeriksa seorang tahanan yang melarikan diri dari penjara. Di luar, Teddy bisa melihat seorang pria. Pria ini bernama Chuck dan ia juga US Marshal seperti Teddy untuk mengerjakan tugas ini. Namun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dan bekerja bersama. What about you? You got a girl? Married? Chuck bertanya apa Teddy memiliki keluarga. Teddy menjawab ia pernah memiliki seorang istri. Namun ia sudah meninggal karena kebakaran apartemen mereka. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah pulau bernama Shutter Island. Satu-satunya akses untuk masuk dan keluar dari pulau ini hanya dengan menggunakan kapal feri. Teddy dan Chuck dibawa ke fasilitas pemerintah yang dulunya adalah benteng perang. Setelah peperangan berakhir, tempat ini dirubah menjadi penjara untuk orang paling berbahaya. Petugas penjara menjelaskan kalau ada 3 bangunan di sini dan yang pertama adalah bangsal A khusus tahanan pria. Kemudian ada bangsal B khusus tahanan wanita. Dan bangsal C adalah sebuah benteng perang tua untuk menampung tahanan paling berbahaya. Walau tempat ini penjara, namun orang-orang di sini lebih suka menyebutnya rumah sakit jiwa. Jadi kita akan merubah pengucapan yang awalnya tahanan menjadi pasien. Sebelum bisa masuk, Teddy dan Chuck harus menyerahkan pistol mereka. Terlihat kalau tahanan di sini memang memiliki masalah mental sehingga lebih cocok disebut pasien. Sebelum masuk, Teddy melihat pasien perempuan yang menunjukkan gestur seolah melarang Teddy untuk berbicara. Mungkin ini adalah peringatan atau mungkin perempuan ini hanya gila. Teddy dan Chuck bertemu pria bernama Dr. Cowley yang merupakan pemimpin tempat ini. Di ruangan Dr. Cowley, mereka melihat banyak gambar menyeramkan. Gambar ini merupakan bagaimana rumah sakit jiwa merawat pasien mereka dulu. Tentu metode ini salah dan Dr. Cowley tidak melakukannya lagi. Menurutnya, pasien ini harus diberi kenyamanan dan ketenangan agar bisa kembali normal. Namun Teddy tidak setuju karena orang-orang yang dirawat di sini kebanyakan pernah membunuh. Ini tidak adil dengan keluarga korban yang kehilangan orang yang mereka sayangi. It's my job to treat my patients, not their victims. I'm not here to judge. Dr. Cowley menjawab kalau tugasnya adalah untuk merawat pasiennya dan bukan korbannya. Alasan Teddy dan Chuck dipanggil ke sini adalah untuk menyelidiki salah satu pasien yang melarikan diri yang bernama Rachel Solando. Rachel dirawat di sini karena ia membunuh 3 anaknya dengan menenggelamkannya di danau. Namun Rachel masih berpikir kalau anak-anaknya masih hidup, bahkan tempat ini adalah rumahnya. Di matanya, para perawat dan pasien lain hanyalah seperti tukang pos atau tetangganya. What's more disturbing is we don't know how she got out of her room. Namun masalahnya, Dr. Cowley tidak tahu bagaimana Rachel keluar dari selnya. Pintu dikunci dari luar dan satu-satunya jendela dipasangi jeruji besi. Teddy dan Chuck dibawa ke sel Rachel. Perawat yang mengantar Rachel berkata ia mengantar Rachel ke sini setelah terapi grup. Saat ia patroli di tengah malam, Rachel sudah menghilang. Sanity is not a choice. Teddy bertanya kenapa Rachel tidak menyadari kalau ia sedang di rumah sakit jiwa. Dr. Cowley menjawab kalau kewarasan bukanlah sebuah pilihan. Semua pasien diberi 2 pasang sepatu. Chuck bisa menemukan 2 pasang sepatu di lemari Rachel yang artinya Rachel melarikan diri tanpa alas kaki. Sementara Teddy menyadari ada lantai kayu yang bisa dibuka. Di sana ia menemukan sebuah kertas bertuliskan hukum 4 dan siapa 67. Dr. Cowley bisa mengenali tulisan ini sebagai tulisan tangan Rachel. Namun ia tidak tahu maksud hukum 4 atau siapa 67. This paper could be important. Excuse me, doctor, but we're gonna have to hold on to this. Dr. Cowley pikir kalau Rachel tidak bodoh bahkan bisa dibilang jenius.
Kertas ini ingin Dr. Cowley bawa, namun Teddy melarangnya. Kemudian mereka pergi ke aula tempat biasa pasien berkumpul. Setelah lampu dimatikan, para perawat sering bermain kartu di sini. Semalam ada 7 perawat yang bermain kartu di meja ini. Jika Rachel melarikan diri, artinya ia harus melewati mereka, namun tak ada satupun dari mereka yang melihat Rachel semalam. Teddy ingin berbicara dengan para staf. Dr. Cowley menjawab kalau ia akan mempertimbangkan permintaan Teddy. This is not a request, doctor. Namun Teddy tidak meminta, melainkan memerintah karena posisinya sebagai marshal lebih tinggi. Dr. Cowley menjawab kalau ia akan mengumpulkan para staf nanti malam. Sambil menunggu, Teddy ikut mencari Rachel di sekitar pulau bersama penjaga lain. Namun seperti yang Teddy lihat, ia merasa para penjaga di sini tidak berusaha mencari Rachel. Di sana Teddy melihat sebuah mercusuar yang dijaga beberapa penjaga. Wakil kepala sipir berkata kalau mercusuar itu kini dipakai sebagai tempat pengelolaan limbah. Di malam hari, para staf dikumpulkan namun mereka semua tidak melihat Rachel malam kemarin. Sebelum dikirim ke kamarnya, Rachel mengikuti grup terapi namun tak ada yang aneh dengannya. Grup terapi ini dipimpin seorang dokter bernama Dr. Sheehan. Dr. Sheehan juga adalah dokter utama Rachel. Teddy ingin berbicara dengan Dr. Sheehan, namun ternyata saat ini Dr. Sheehan sedang tidak ada karena pergi berlibur pagi ini. A dangerous patient has escaped and you let her primary doctor leave? Chuck bingung kenapa Dr. Cowley mengizinkan Dr. Sheehan berlibur padahal ia tahu kalau Rachel melarikan diri. Mereka mencoba menelpon pulau utama, namun karena badai yang terjadi malam ini mereka tidak bisa menghubunginya. Sebagai informasi, film ini berlatar waktu di tahun 1954, dan tentunya di tahun ini teknologi komunikasi masih sangat terbatas. Tak bisa melakukan apa-apa lagi, Teddy dan Chuck diundang ke tempat tinggal Dr. Cowley. Tempat ini sangat megah karena sebelumnya digunakan sebagai rumah komandan saat perang terjadi. Di sini juga ada dokter senior lain bernama Dr. Jeremiah. Dengan hanya berbicara sesaat dengan Teddy, Dr. Jeremiah bisa menganalisa Teddy sebagai pria yang cerdas yang pandai menginterogasi. Sebelum menjadi marshal, Teddy adalah seorang tentara yang dikirim untuk berperang melawan Nazi Jerman. Karena pernah ditugaskan di Jerman, membuat Teddy bisa berbahasa Jerman. Ia menyadari walau Dr. Jeremiah bisa berbahasa Inggris dengan sangat baik, namun Teddy bisa mengenalinya sebagai orang Jerman. Di masa ini menjadi orang Jerman adalah sesuatu yang sensitif dan dicurigai. Teddy ingin meminta file Dr. Sheehan dan semua staf, namun Dr. Jeremiah menolaknya. Dr. Cowley juga tidak ingin memberikan berkas itu sehingga membuat Teddy marah. Ia merasa kalau ada yang disembunyikan di tempat ini. Teddy dan Chuck akan segera pergi dari pulau ini besok dengan ferry dan memberitahu FBI. Karena tidak bisa pergi sekarang, membuat Teddy dan Chuck akan menghabiskan malam di ruang perawat. Chuck bertanya apakah mereka benar-benar akan menghentikan penyelidikan. We haven't heard the truth once yet, Chuck. Teddy menjawab kalau mereka belum mendengar satupun kebenaran hari ini. Teddy pikir Rachel tidak mungkin melarikan diri tanpa sepatu. Sepertinya seseorang sengaja menculik Rachel. Di pagi hari, Teddy terbangun karena ruangannya bocor sehingga badannya basah kuyup. Hujan semakin besar yang menunjukkan badai sehingga kapal feri tidak akan datang dengan cuaca seperti ini. Tak bisa pergi, Chuck dan Teddy menemui Dr. Cowley. Jika Dr. Cowley tidak ingin memberikan data stafnya, maka Teddy ingin berbicara dengan pasien lain di grup yang sama dengan Rachel. Teddy bertanya metode apa yang rumah sakit berikan pada Rachel. Dokter menjawab Rachel diberi beberapa obat untuk mencegahnya melakukan kekerasan, tapi pengaruhnya sangat singkat. The greatest obstacle to her recovery was her refusal to face what she had done. Masalah terbesarnya adalah Rachel sendiri yang menolak kenyataan kalau ia sudah membunuh ketiga anaknya. Sehingga ia membuat skenario di kepalanya kalau ia tidak melakukan itu. Kemudian, Teddy dan Chuck menginterogasi beberapa pasien yang berada di grup terapi yang sama dengan Rachel. Yang pertama adalah seorang pria. Ia tahu kalau Rachel menenggelamkan anak-anaknya. Do you know a patient named Andrew Ladis? Do you? No! Tiba-tiba Teddy bertanya apakah ia tahu pasien bernama Andrew Ladis. Pria ini menjawab tidak dan tidak ingin lagi berbicara dengan Teddy. Pasien selanjutnya yang diinterogasi adalah perempuan ini. Perempuan ini cukup normal dibandingkan pasien lain. Ia menjelaskan Rachel sebagai orang yang tertutup sehingga tak banyak yang ia tahu. And Dr. Sheehan was there that night. Kini Teddy bertanya tentang Dr. Sheehan.
Ia menjelaskan kalau Dr. Sheehan adalah dokter yang baik dan tampan. Perempuan ini meminta segelas air sehingga Chuck pergi membawanya. Saat hanya berdua, perempuan ini menuliskan sesuatu di buku Teddy. Never heard of it. Setelah Chuck kembali, Teddy bertanya apakah ia pernah bertemu pasien bernama Andrew Ladis. Perempuan ini menjawab tidak, namun seperti dipenuhi ketakutan, kemudian ia pergi. Teddy pikir kalau pasien yang mereka temui sebelumnya sudah dilatih untuk tidak membicarakan Rachel atau Andrew Ladis. Chuck bertanya siapa Andrew Ladis karena Teddy terus menanyai pasien yang ia temui. Teddy menjawab kalau alasan ia menerima kasus ini adalah karena Andrew Ladis. Ia adalah petugas pemeliharaan apartemen istri Teddy yang meninggal karena kebakaran. Kebakaran itu bukanlah kecelakaan melainkan kesengajaan dan pelakunya adalah Andrew Ladis. Kemudian Teddy dan Chuck keluar fasilitas. Teddy menambahkan setelah membakar apartemennya, Andrew tidak langsung ditangkap. Sekitar setahun yang lalu, Andrew kembali membakar sekolah dan berkata ada suara di kepalanya yang menyuruhnya. Awalnya Andrew di penjara biasa, kemudian dipindahkan ke sini. Namun data tentang Andrew tidak bisa ditemukan. Alasan Teddy mengajak Chuck ke sini adalah untuk memeriksa pemakaman karena barangkali Andrew sudah meninggal dan dikubur di sini. Badai memburuk dan Chuck tahu kalau saat ia membawa air, pasien perempuan sebelumnya memberitahu Teddy sesuatu. Teddy menunjukkan kalau yang ia tulis adalah menyuruhnya untuk melarikan diri. Mereka masih mencari makam Andrew, namun sebelum mereka bisa memeriksa lebih jauh, badai memburuk sehingga mereka harus berlindung. Chuck bertanya jika Teddy berhasil menemukan Andrew, apa yang akan ia lakukan padanya. Teddy menjawab kalau ia tidak akan melakukan apa-apa padanya. Saat tahu Andrew dipindahkan ke sini, Teddy mulai mencari informasi mengenai tempat ini. Namun anehnya, ia merasa kalau ada sesuatu yang ditutupi dan semua orang tidak ingin membicarakannya. Teddy pikir tempat ini adalah fasilitas pemerintah untuk melakukan eksperimen berbahaya pada pikiran manusia. Chuck tidak mempercayainya. Teddy menjawab kalau ia pernah bertemu dengan mantan pasien di sini bernama George Noyes. Ia ditahan di sini selama setahun. Saat ia dibebaskan 2 minggu kemudian, ia membunuh 3 orang. He begs the judge for the electric chair anywhere but a mental hospital. Saat di sidang, pengacaranya berkata kalau George gila dan diminta dikirim ke rumah sakit jiwa. Namun George memohon untuk dihukum mati karena menurutnya lebih baik mati daripada kembali ke tempat ini. Chuck berkata kalau Teddy mulai bertanya-tanya tentang tempat ini dan tiba-tiba tempat ini membutuhkan US Marshal. Chuck pikir ini tidak mungkin kebetulan. Bullshit. We came in for Rachel Solano. Where's one shred of evidence she even existed? Sistem keamanan di sini sangat ketat sehingga aneh Rachel bisa melarikan diri tanpa ada yang pernah melihatnya. Bahkan tidak ada bukti kalau ada pasien bernama Rachel. Chuck pikir bagaimana jika tempat ini sengaja memancing Teddy ke sini untuk mengurungnya. Marshal, you out here? Di saat yang sama, petugas menemukan mereka dan menjemputnya untuk kembali ke bangunan utama. Setelah mandi, pakaian Chuck dan Teddy basah sehingga mereka akan memakai pakaian perawat. Selain itu, rokok mereka juga basah sehingga ia diberi rokok dari rumah sakit. Kemudian Chuck dan Teddy memasuki ruangan Collie yang saat ini sedang melakukan rapat. Teddy bertanya apakah Collie sudah tahu tentang maksud surat Rachel yang berkata siapa 67. Saat rapat, Teddy mendengar kalau bangsal C ada 24 pasien dan 42 pasien di bangsal A dan B. Jika ditotalkan artinya ada 66 pasien di rumah sakit ini. Teddy pikir kalau Rachel tahu bahwa ada pasien ke-67 di sini. Didn't McPherson tell you the good news? Rachel's been found. Collie membantahnya, bahkan ia memberitahu kalau Rachel sudah ditemukan. Teddy dan Chuck memeriksa Rachel, namun dari kakinya tidak ada luka sedikit pun. Padahal Rachel menghilang tanpa alas kaki. Who are these men? Why are they in my house? Teddy menanyai Rachel, namun Rachel berhalusinasi dan berpikir kalau ia sedang di rumah. Bahkan Rachel pikir kalau Teddy adalah suaminya. Namun tiba-tiba Rachel menjadi agresif sehingga tak ada yang Teddy dapatkan darinya. Tiba-tiba Teddy menjadi pusing dan baginya cahaya dari halilintar ini sangat terang sehingga kepalanya semakin sakit. Collie memberi obat untuk meringankan sakit Teddy kemudian membawanya ke ruang perawat. Setelah tertidur cukup lama,
Di pagi hari, Teddy terbangun dengan perawat dan penjaga yang panik. Badai semalam sangat buruk sehingga banyak pasien yang keluar dari bangsal masing-masing. Sepertinya semua listrik di tempat ini mati. Teddy dan Chuck memutuskan untuk pergi ke bangsal C. Teddy menjelaskan kalau George bercerita kalau pasien terburuk disimpan di bangsal C. Bangsal terketat dibandingkan dua bangsal lainnya. Bangsal C adalah bekas bangunan perang sehingga tempat ini lebih mirip penjara daripada bangsal lain. Tag, you're in! Tiba-tiba seorang pria gila mengajak mereka bermain kucing-kucingan. Teddy terpancing dan mengejarnya, namun ia terpisah dengan Chuck. Tiba-tiba pria gila ini menyerang Teddy. Namun Teddy yang mantan tentara bisa membalikan keadaan dengan mudah. Untungnya Chuck muncul tepat waktu sehingga Teddy tidak membunuhnya. Chuck dan penjaga membawa pasien ini ke klinik sehingga kini Teddy sendirian. Teddy menyusuri bangsal C semakin dalam dan melihat di mana pasien bangsal C dikurung berbeda seperti bangsal A dan B. Dari salah satu sel, Teddy melihat seorang pasien yang dikurung. Ternyata orang ini adalah kenalan Teddy, yaitu George, orang yang memberitahunya tentang tempat ini. This is a game. All of this is for you. George dipenuhi luka dan Teddy bingung kenapa George ada di sini. George berkata kalau semua ini adalah permainan. Semua ini dilakukan untuk Teddy. George bertanya apa Teddy sendirian. Teddy menjawab iya bersama Chuck. George menambahkan kalau Teddy pasti tidak pernah bekerja dengan Chuck sebelumnya. Dan ini memang pertama kalinya mereka bertemu. You want to uncover the truth? You gotta let it go. George berkata kalau Teddy harus memilih untuk mencari kebenaran atau membunuh Andrew. Teddy tidak bisa melakukannya sehingga George pikir Teddy tidak akan pernah bisa pergi. He's not in this ward. George juga memberitahu kalau Andrew sudah tidak ada di sini. Ia dipindahkan tapi juga tidak ada di bangsal pria. Satu-satunya tempat yang belum diperiksa adalah mercusuar. Kemudian Teddy mengajak Chuck untuk ke mercusuar. Teddy bertanya kemana saja Chuck selama ini. Chuck menjawab saat ia membawa pasien sebelumnya, ia mencari berkas Andrew dan hanya menemukan selembar kertas. Chuck ingin Teddy melihatnya, namun Teddy menolaknya. Setelah berjalan cukup lama, mereka salah mengambil jalan dan berada di sisi lain mercusuar. Chuck lebih mengajak kembali karena kertas yang ia temukan membuktikan kalau Andrew adalah pasien ke-67. Namun Teddy menolak dan tetap ingin ke mercusuar, namun kini ia ingin pergi sendiri. Teddy melanjutkan perjalanan, namun karena tidak bisa menemukan akses ke mercusuar karena air yang pasang membuat Teddy tidak bisa ke mercusuar. Ia kembali ke tempat Chuck sebelumnya, namun ia tidak bisa menemukannya. Namun di sisi tebing, ia melihat rokok yang masih menyala. Saat memeriksa ke bawah, Teddy bisa melihat Chuck yang terjatuh dari tebing. Dengan cepat, Teddy menuruni tebing untuk menyelamatkan Chuck. Namun setelah Teddy menuruni tebing, ia tidak bisa menemukan tubuh Chuck. Dari gua di tebing, Teddy melihat ada cahaya. Ia memanjatnya, namun ia tidak menemukan Chuck di sana. Yang ia temukan adalah seorang perempuan yang ternyata adalah Rachel Solando yang asli, pasien yang melarikan diri dari selnya. Rachel berkata sebelum ia menjadi pasien di sini, ia adalah dokter di sini. Rachel menjelaskan kalau di sini dilakukan eksperimen untuk membuat senjata biologis. Jika ada pasien yang menceritakan ini pada orang lain, orang-orang tidak akan mempercayainya karena mereka dianggap tidak waras. Teddy tidak mempercayainya. Rachel bertanya apakah belakangan ini Teddy sering merasa pusing. Teddy mengiyakannya dan Rachel memberitahu kalau perawat memberikannya obat untuk membuatnya gila. Karena semua orang di tempat ini tahu tentang eksperimen ini. Keesokan harinya, Rachel tidak ingin Teddy terus di sini karena para penjaga akan mencarinya. Teddy berhasil memanjat tebing dan kembali ke rumah sakit. Penjaga menemukannya, kemudian Teddy diantar dengan mobil. Saat kembali, Teddy ingin segera pergi dari pulau ini, namun Dr. Jeremiah menghentikannya. What's this, doctor? Teddy menyadari dokter memegang suntikan sehingga Teddy menjadi agresif dan balik menyuntikannya. Teddy keluar dengan mengendap-endap. Agar tidak dikejar, Teddy meledakkan mobil milik Cowley. Kemudian Teddy kembali ke mercusuar. Teddy bisa mengalahkan penjaga agar bisa mengakses mercusuar. Teddy memasuki mercusuar namun tak banyak yang ia temukan di sana. Why are you all wet, baby? Namun di ruangan paling atas yang ia temukan adalah Cowley.
Cowley tidak takut karena ia tahu Teddy akan kesini dan senapan yang ia pegang tidak memiliki peluru. Teddy berkata kalau ia sudah bertemu dengan Rachel yang asli dan Cowley tidak bisa menemukannya. Cowley mempercayainya karena Rachel tidak nyata. Cowley pikir kalau Teddy delusional. Teddy pikir Cowley memberinya obat untuk mempengaruhinya. Cowley menjawab justru sebaliknya. Teddy tidak meminum obat yang biasa ia minum. Gejala seperti pusing dan tangan yang bergetar adalah bagian dari sakaunya. You've been here for 2 years, a patient of this institution. Sebenarnya, Teddy sudah menjadi pasien di sini selama 24 bulan. Teddy pikir kalau Cowley sedang membuatnya mempercayainya kalau ia sudah gila. Cowley memberikan berkas miliknya untuk Teddy baca. Teddy dijelaskan sebagai pasien yang sangat pintar dan sangat delusional. Veteran perang yang dikenal kasar, tidak menunjukkan penyesalan atas kejahatan yang dilakukannya karena ia menolak kejadian itu pernah terjadi. Kemudian Cowley menunjukkan 4 nama. Ada Edward Daniels, Andrew Ladis, Rachel Solando, dan Dolores Channel. Yang dimaksud dengan hukum 4 adalah ini. Andrew Ladis adalah anagram dari Edward Daniels, dan Rachel Solando adalah anagram dari Dolores Channel. Sebagai pengingat, saat perkenalan nama Teddy adalah Edward Teddy Daniels. Sehingga kita memanggilnya Teddy. Artinya, Andrew yang selama ini Teddy cari sebenarnya adalah ia sendiri. Dan Rachel Solando sebenarnya adalah Dolores yang merupakan istri Teddy. Your crime is terrible, one you can't forgive yourself for, so you invented another self. Cowley menjelaskan Teddy melakukan kejahatan yang tidak bisa ia maafkan sendiri. Sehingga ia membuat skenario di kepalanya kalau ia adalah orang lain yang tidak pernah melakukan kejahatan itu. I wish I could let you just live in your fantasy world. Sebenarnya, Cowley ingin Teddy hidup di fantasinya karena setidaknya ia bahagia. Namun masalahnya Teddy terlatih dan berbahaya sehingga ia tidak bisa membiarkannya. Ternyata orang yang memukuli George adalah Teddy 2 minggu yang lalu. Hal ini karena George memanggilnya Andrew dan Teddy tidak ingin menjadi Andrew. Tak lama kemudian, Chuck muncul dengan berpakaian jas. Ternyata Chuck sebenarnya adalah Dr. Sheehan, dokter utama Teddy selama 2 tahun di sini. Teddy menjadi agresif dan mencuri pistolnya. Namun pistol ini bukan pistol asli karena terbuat dari plastik. Teddy masih tidak mempercayainya. Chuck berkata kalau istri Teddy Dolores gila dan membakar apartemen mereka. Jadi yang membakar apartemen ini bukan Andrew melainkan Dolores. Karena itulah Teddy dan Dolores pindah ke rumah di pinggir danau. Cowley menunjukkan foto anak Teddy yang sudah meninggal. Kini Teddy mengingat kenyataannya. Teddy baru saja pulang ke rumahnya. Di luar ia melihat istrinya sedang bersantai di pinggir danau. Namun di danau, Teddy melihat ketiga anaknya yang sudah meninggal. Mereka dibunuh oleh Dolores dengan cara menenggelamkan mereka. Kematian mereka membuat luka di dalam hati Teddy. Sangat dalam sehingga ia membunuh Dolores dengan menembaknya. Inilah kenyataan yang ingin Teddy lupakan hingga ia membuat skenario di kepalanya di mana semua ini tidak pernah terjadi. Waktu berlalu, Teddy tersadar di sebuah ruangan. Kini Teddy sudah mengingat semua kenyataannya. Teddy pikir ia mengabaikan masalah mental istrinya sehingga ketiga anaknya menjadi korban. Hal inilah yang membuat Teddy merasa bertanggung jawab atas kematian anak dan istrinya. Cowley memberitahu Teddy pernah membaik 9 bulan yang lalu, namun kemudian Teddy kembali membuat skenario. Seolah Teddy direset dan dimulai dari awal. Cowley ingin Teddy menerima kenyataan ini dan tidak delusional lagi. Waktu berlalu di suatu hari yang damai, Chuck mendekati Teddy dan Teddy masih memanggil Dr. Sheehan Chuck dan berpikir mereka masih US Marshal. Hal ini menunjukkan kalau Teddy kembali membuat skenario di kepalanya. Artinya, semua treatment yang dilakukan di rumah sakit sejauh ini masih belum berhasil. Kini Teddy dipindahkan ke tempat lain yang sepertinya akan dipindahkan ke Bangsal C. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema film ini adalah pure misteri yang berubah menjadi psikologi. Di awal kita dibuat seolah mencari pasien yang melarikan diri. Namun semakin jauh memasuki film dibuat seolah Teddy dijebak di sini. Walau tentu endingnya yang bikin nyesek. Film psikologi kadang memang bikin pusing. Banyak delusi Teddy yang Mimin gak tampilin biar ceritanya gak terlalu melebar. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah pace. Pace film ini lambat karena banyak scene yang ingin menunjukkan kalau Teddy normal namun punya masalah sendiri. Banyak delusinya karena Teddy memang orang yang delusional.
Tapi Mimin masih enjoy, jadi untuk PES Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesarnya tentu adalah semua kejadian di film ini fiktif karena semuanya hanya terjadi di kepala Teddy. Namun sebelum twist ini masih ada twist kecil seperti Teddy yang berpikir kalau ia dijebak di sini dan akan dibuat gila. Twist film ini adalah salah satu yang terbaik, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 10/10. Yang keempat adalah ending. Ending film ini bisa dibilang sad ending karena semua kemalangan yang dialami Teddy membuatnya menjadi seperti ini. Namun setelah berusaha selama 2 tahun, Teddy masih belum bisa diobati. Tapi Mimin cukup puas dengan endingnya, jadi untuk ending Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin sangat enjoy nonton film ini, walau ini bukan yang pertama kalinya Mimin nonton, jadi gak terlalu ngagetin. Tapi Mimin masih suka, apalagi durasinya lumayan panjang. Jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 10/10. Jadi overall rating Shutter Island adalah 9,4. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.